Ya, ini suasana keluarga saya, di mana ada orang tua, ada adik, ada keponaan-keponaan. Kami berkumpul di malam tanggal 24 Desember 2023 dan melakukan ibadah bersama, ibadah pengucapan syukur di malam Natal, di mana di malam ini saya sebagai pemimpin ibadah, dan kelihatan kami keluarga dalam keadaan bersukacita dengan suasana Natal, dengan lilin Natal. Ini adalah suasana keluarga saya, orang tua dan adik dan keponaan-keponaan dalam situasi ibadah Natal di tanggal 24 Desember 2023. Oh, datanglah Immanuel. Satu, dua, tiga. Oh, datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menanam pertolongannya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Khotbah dan salam. Ibadah malam persiapan Natal keluarga ini dilandasi di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Di malam sunyi bergema nyanyi. Lalu menyanyi. Sabar. Malam sunyi Pengakuan dan perenungan keluarga di malam Natal. Di penghujung penantian menyambut kedatangan Yesus Sang Raja, kami mengakui ada banyak pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan. Sebagai anak-anak, kami belum hidup sesuai dengan pengajaran-Mu pengajaran-Mu dan didikan orang tua. Ampunilah kami, Tuhan. Sebagai orang tua, tanggung jawab kami untuk menjaga kelangsungan hidup keluarga kami dalam sukacita dan damai kadang belum dapat kami lakukan dengan baik. Ampunilah kami, Tuhan.
Ajarlah kami untuk saling saling mengampuni dan dan mengasihi mengasihi sebagaimana Engkau telah mengampuni dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan di Kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Baru Lukas pasal 1 ayat 30 sampai dengan 45. Ya, Dua nasu. sebelum pembacaan firman ini, tantangannya minta Ini akan judulnya. Ya, saya akan menyampaikan ada bagian Mari sebelum kita membaca konten yang firman Tuhan di malam hari ini, suaranya kurang mari jelas kita pada ibadah ya Tuhan Yesus malam yang berada di dalam hari kerajaan ini. sorga, di malam hari ini Saya tanggal minta 24 maaf Desember kami datang berkumpul karena ini semuanya untuk salah ibadah teknik. Natal ya Tuhan Jadi Yesus. saya Kiranya minta maaf bagi para penonton firman yang yang akan kami menonton baca pada malam saya hari ini, punya kami akan video mengerti ini. maksud dari firman Terima itu, kasih. dan firman itu dapat berguna bagi setiap kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Bapa di sorga. Amin. Ya, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Lukas 1 ayat yang ke-30 hingga yang ke-45 di bawah judul pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengurniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungiku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegembiraan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikian firman Tuhan pada hari ini. Amin.
Saya minta maaf dengan bagian konten dalam ibadah malam Natal ini ada yang dibacakan oleh dalam refleksi pembacaan firman tadi suaranya kurang jelas. Saya minta maaf bagi para penonton yang menonton video saya ini. Terima kasih. tadi, yaitu dari Kitab Perjanjian Baru Lukas pasal 1 ayat 30 sampai dengan 45. Tadi dengan dia punya judul pembacaan tadi yaitu pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Sebenarnya firman ini katong su dengar akang waktu katong masih kecil, katong masih di TK, SD, SMP, SMA, sampai jadi mahasiswa perguruan tinggi, kuliah di perguruan tinggi, sampai sudah menikah, berkeluarga dan punya anak-anak. Akan sempurna berubah. Firman ini akan sempurna berubah, akan cerita dari dulu, dari tahun ke tahun. Ya, kenapa sampai cerita ini akan terus katong ingat akan, terus katong ceritakan kembali. Mengapa sampai begitu? Coba Idi. Supaya katong tahu bagaimana kelahiran Yesus, bagaimana Tuhan Yesus datang begitu. Apalagi? Itu Ya menurut Idi bilang supaya katong tahu, katong sama tahu bahwa katong ingat selalu setiap saat bahwa kelahiran Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus lahir tuh dia bapak dia mama nama siapa? Maria Yusuf. Maria dan Yusuf. Tapi orang bilang kalau anak lahir ya biasanya ada ke papa, ada ke mama. Tapi ini Maria mengandung rohnya dari Tuhan Allah. Jadi anak yang ada di dalam kandungan Maria itu adalah Roh Kudus. Sehingga pada saat dilahirkan ya semua orang kaget, semua orang jadi heran, semua orang ingin melihat. Yang bilang anak yang dikatakan dalam yang mungkin dari mulut ke mulut, dari manusia yang satu ke manusia yang lain, bahwa akan hadir di tengah dunia ini, akan lahir di tengah dunia ini, yang akan menyelamatkan umat manusia, yaitu Yesus. Nah, orang dia berbondong-bondong loh, pikir yang namanya Tuhan Yesus itu seperti apa? Apakah anto lahir seperti manusia-manusia yang lain, ataukah mungkin anto lahir itu anto lain daripada yang lain? Jadi sama orang pikir lihat. Jadi tanda pada saat Tuhan Yesus lahir tuh juga ada, mungkin ada tanda juga, yaitu ada bintang. Tapi saya belum bicara tentang kelahiran Yesus. Ada saudara Maria juga yang nama siapa? Alma Elizabeth. Apakah Elizabeth itu sama dengan Maria? Sama kesing. Ya namanya Maria katanya punya anak dari Roh Kudus. Sekarang Elizabeth apakah sama juga dengan Ibu Maria? Coba dibaca ayat yang
yang berhubungan dengan Ibu Elizabeth, dengan percakapan Ibu Elizabeth dengan Ibu Maria pada saat dia bilang, kata dia juga ada sementara mengandung. Kan ada ayat yang bilang itu tuh. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu ia pun sedang mengandung seorang Ini maaf, coba ini ulang lagi ayat berapa yang katakan itu. Lukas 1 ayat 36. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Ya. Elizabeth juga ada mengandung juga anak laki-laki yang selama ini dia bilang Ibu Elizabeth tuh mandul. Antu sutua dulu baru antu ada hamil. Ya. Ini juga yang dikatakan bahwa pemikiran manusia, ya semua orang katakan bahwa yang tua-tua tuh dosanya bisa punya anak, tapi ya namanya kuasa Tuhan, bisa terjadi saja bagi orang-orang yang Tuhan sudah berkati. Tuhan sudah mempercayai mereka untuk mereka bisa memperoleh keturunan atau memperoleh anak. Ya mungkin anak yang dikandungan Ibu Elizabeth juga dia mungkin punya ini juga sama dengan anak yang ada di yang dikandung oleh Ibu Maria. Sebab pada saat Maria datang, dia dengar bahwa Elizabeth dia punya saudara, bahwa ada sementara mengandung, dia bicara saja, dia punya anak yang dia kandung, dia langsung bergerak kayak ada satu kegembiraan mungkin dari anak yang Elizabeth kandung dulu. Ada ya pokoknya ada belum bilang ada hubungan kontak batin antara Ibu Maria dengan mungkin dengan anak yang ada di dalam perut Elizabeth, sehingga pada saat Elizabeth bilang, Ibu Maria kamu kan orang-orang itu kan lebih yang menghargai Maria pada saat itu, karena dong anggap Maria itu kan sudah diberkati Tuhan, jadi dong anggap Maria itu seorang perempuan yang memang benar-benar perempuan yang perlu dihargai, perlu dihormati, perlu diagungkan, karena dia melahirkan anak yang nanti akan menyelamatkan umat manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini. Sehingga dong rasa malu hati lah kita perempuan ini, kok Ibu Maria bisa datang, bisa melihat beta, dia mendengar bahwa beta ada lagi hamil, kok dia bisa datang sampai dia bilang kata, duh Ibu. Jadi dia rasa ya mungkin senang dan rasa malunya juga ada, karena dia rasa orangnya dia sama dengan Ibu Maria, dia sutua dan baru dia punya anak, tapi Ibu Maria nih masih muda tapi sudah punya anak. Yaitu mungkin ada sedikit perbedaan, sehingga Ibu Elizabeth juga merasa sedikit malu hati juga, tapi dia juga merasa senang, merasa bangga bahwa seorang ibu yang diberkati Tuhan bisa datang lihat dia, jenguk dia, besuk dia, ya berkunjung di dia ke rumah, karena mendengar bahwa biarpun Elizabeth sudah tua tapi Elizabeth masih bisa mempunyai atau mengandung seorang anak laki-laki. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi di kelahiran Tuhan Yesus. Jadi pada saat Tuhan Yesus lahir, semua orang ingin lihat apakah antum lahir, antum muka seperti manusia, seperti katong, antum muka ya seperti apa, karena katong dengar bahwa ada seorang anak yang nanti dilahirkan oleh Maria ini, dia akan menyelamatkan umat manusia. Apakah dia wajah seperti manusia, kan dia wajah seperti apa? Semua orang berlomba-lomba pergi lihat. Dan Tuhan Yesus lahir juga. Kalau sekarang nih, kalau orang lahir di tanpa yang kotor-kotor, mana orang mau pilih? Mana? Pasti orang, apalagi kata orang-orang yang orang-orang Ambon kalau bilang, ih
engkau akan mengandung, berarti belum, akan. Maria dengan Elizabeth itu saudara, ada punya kekerabatan dari Maria. Elizabeth pun laki, nama siapa? Sakaria seorang imam. Dan seperti yang ditulis bahwa Elizabeth mengandung pada hari yang pada umur sudah tua, umur sudah lampau, yang sebenarnya untuk orang mendapat keturunan itu sulit. Tapi untuk Tuhan, bahwa kita mau lihat bahwa rencana Tuhan itu luar biasa. Ada berapa figur yang dalam Alkitab yang umur tua, tapi Tuhan pakai kandungannya untuk melahirkan generasi yang mencatat sejarah. Siapa? Hah? Sarah. Dia melahirkan siapa? Hah? Siapa? Isa. Itu walaupun Sarah sudah tua, umur 95 tahun, tapi Tuhan pakai, no? Untuk keturunannya itu untuk mencatat sejarah umat manusia yang Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan dulu di situ sampai sekarang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa dalam kerajaan surga, kami sekeluarga, ada orang tua, mama kos, ada kami anak-anak, ada kami, dan ada juga kepunaan Karun, Piero, Alma, dan Ibu. Kami datang berkumpul dalam rumah keluarga dari Tuhan. Bapa dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih karena Tuhan Allah, Tuhan Yesus masih tetap menyayangi kami. Tuhan Allah masih tetap menjaga kami sepanjang kehidupan kami, dalam kami melakukan aktivitas setiap hari, bekerja, belajar. Tuhan masih tetap menjaga, memelihara kami. Terima kasih ya Allah Bapa. Dan Tuhan, banyak hal yang kami perbuat melanggar kehendak Bapa di surga, dalam sikap, tutur kata, pikiran, perasaan kami, baik kepada orang tua, kepada saudara-saudara, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, kami terhadap sesama, kepada Tuhan Allah Bapa di surga. Ampunilah kami ya Bapa atas semua kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kami. Tuhan, kami minta Tuhan memberkati kami, jalanan hidup, masa depan hidup, pekerjaan-pekerjaan kami, baik sebagai pegawai hukum, baik sebagai pegawai swasta. Tuhan berkatilah kami, karena dengan pekerjaan kami menjadi berkat dalam kehidupan keluarga kami. Bapa dalam surga, ada keponaan-keponaan juga yang sudah menyelesaikan sekolahnya, kuliahnya, tapi sampai sekarang ya masih menunggu berkat Tuhan dan memperoleh kerjaan sesuai dengan talenta, kemampuan yang dimiliki oleh Karun. Bapa, berkatilah dia dalam kehidupan berjalan beriman. Lakukan Kidung Jemaat nomor 101 ayat 2. Hai Gembala, karena apa sambutan ini menggelegar? Karena apa sambutan ini
Ya, ini pagi hari ini saya dan orang tua mengambil bagian dalam ibadah perayaan Natal 25 Desember 2023. Banyak sekali jemaat yang datang beribadah di gereja Yosef Kam. Ini suasana kami duduk di Walang. Ini tempat yang sudah disiapkan oleh gereja Yosef Kam. Dan banyak sekali para jemaat, orang-orang yang datang beribadah di gereja ini. Ya, kita sudah mulai beribadah dan juga ada orang-orang yang baru masuk. Saudara, teman, ini suasana terima kasih atas video yang saya tampilkan ini. Selamat Natal 25 Desember 2023.